DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda sekaligus. Ketiga agenda tersebut adalah penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Tanggamus dan penandatanganan nota kesepahaman MOU perubahan pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2020. Sidang paripurna berlangsung di ruangan gedung DPRD Tanggamus beberapa hari lalu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian agenda kedua, rapat paripurna penyampaian rancangan KUPA PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 dan agenda ketiga, rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pergantian antar waktu PAW anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan. Didampingi Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3 Kurnain. Sementara jumlah anggota Dewan yang hadir sebanyak 38 orang. Hadir pula pada paripurna ini Bupati Tanggamus Dewi Andajani, Wakil Bupati AM Syafi'i, jajaran Forkopimda, para staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, OPD di pemerintah Kabupaten Tanggamus, para camat dan tamu undangan lainnya. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020 waktu 9.00 sampai selesai. Acara 1. Rapat paripurna penyampaian 4 buah Raperda Kabupaten Tanggamus dan penandatanganan MOU perubahan Propemperda tahun anggaran 2020. 2. Rapat paripurna penyampaian rancangan upah PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2020. 3. Rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pengganti antara waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Jumlah anggota 45 orang, hadir 38 orang, tidak hadir 7. Keterangan sakit kosong izin 1, meninggal dunia 2, tempat penerangan 4, jumlah 45. Surat masuk Gubernur Lampung, keputusan Gubernur Lampung nomor G-B-B-01-HK-2020 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Gubernur Lampung membaca 1. Surat Bupati Tanggamus nomor 4343/09 tahun 2020 tanggal 8 Juni tahun 2020 perihal permohonan pemberhentian dan pengangkatan anggota Kabupaten Tanggamus pengganti antara waktu. 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 170/829/18/2020. Hal permohonan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan pengganti antara waktu Saudara Pepriu Mustafa Esos M. Kesos masa jabatan 2019-2020 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Ke-1. Meresmikan, memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran putusan gubernur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2014-2019 dari Partai Nasdem. Dengan menyertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus. Kedua,
Gubernur Lampung, Ainal Junaidi, cap ditandatangani. Rumusan 1-8. Selanjutnya, Gubernur Lampung, Keputusan Gubernur Lampung nomor G334/B01/HK/2020 tentang peresmian pengangkatan pemberhentian antara waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2019-2024. Gubernur Lampung membaca surat Bupati nomor 4343/2020 tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal permohonan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus berganti antara waktu. 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 170 dari 18/18/2020 hal permohonan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan pengganti antara waktu Saudara Petriu Mustafa SOS masa jabatan 2019-2024 menimbang dan seterusnya minus 1-7 memutuskan menetapkan Gubernur Lampung tentang peresmian pengangkatan penggantian antara waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2019-2024. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi dan cerah mentari. Indonesia Award 2020 di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Good friend for everyone. Hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita bekerja pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Pada agenda rapat paripurna yang pertama merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tertanggal 12 Agustus 2020. Surat perihal penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD.
di mana 4 buah raperda yang diajukan tersebut yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 08 tahun 2015 tentang Badan Himpun Pemekonan (BHP). Kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ketiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Kabupaten Tanggamus). Dan terakhir, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tanggamus pada perseroan terbatas tahun anggaran 2020. Selanjutnya agenda kedua, rapat paripurna penyampaian rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Hadirin dapat paripurna yang kami hormati, sebelum paripurna yang kami tutup, diberitahukan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian rancangan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Untuk itu diharapkan pada seluruh anggota DPRD yang terhormat dan undangan agar tidak meninggalkan tempat. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, rapat paripurna ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian rancangan UPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari Bupati, Wakil Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat ini dilanjutkan, disampaikan bahwa Saudari Bupati melalui suratnya nomor 050/5879/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas tentang anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 kepada DPRD untuk dibahas. Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Bupati untuk menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Pada Saudari Bupati disilakan. Sementara itu dalam sambutannya Bupati Dewi Andajadi mengatakan jika APBD yang telah disetujui bersama DPRD paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi serta mendapat persetujuan. Pandemi COVID-19 membuat beberapa program anggaran mengalami perubahan. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2019 menyatakan bahwa fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimuat dalam dokumen kebijakan pembangunan sebagai hasil dari kristalisasi aspirasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan esensi pembangunan yang merupakan aktivitas yang berjalan secara simultan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keseluruhan aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam meningkatkan nilai tambah pembangunan. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melakukan perubahan APBD yang menurut pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran.
Dua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Tiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. 4. Keadaan darurat. Dan 5. Keadaan luar biasa. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 menyatakan bahwa untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUPA dan PPAS perubahan, Kepala Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan KUPA dan PPAS perubahan dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 akan lebih efektif. Penyusunan KUPA dan PPAS perubahan Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 ini dilakukan berlandaskan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Dalam dokumen perubahan RKPD tersebut dinyatakan bahwa tema pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Tema pembangunan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan pada perjalanannya muncul pandemi COVID-19 sehingga dilakukan beberapa penyesuaian. Berdasarkan tema di atas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 yaitu 1. Penguatan daya dukung infrastruktur dan konektivitas. 2. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. 4. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana. 5. Penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas Kamtibmas. Perubahan APBD dapat dilakukan antara lain jika ada keadaan yang harus membuat terjadinya pergeseran anggaran, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Kepala daerah menyampaikan KUPA PPAS kepada DPRD untuk dibahas. Penyusunan KUPA PPAS berdasarkan perubahan program kerja tahun anggaran 2020. Namun perubahan harus sesuai dengan tema pembangunan. Indonesia Award 2020 di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. International News pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Sama nama asli, kayak aku nama Erika Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya mas. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews.
Bupati Tanggamus Dewi Andajani menjelaskan sejumlah perubahan anggaran daerah tahun anggaran 2020, belanja daerah diproyeksikan berkurang 131 miliar rupiah. Sektor belanja langsung mengalami penurunan cukup signifikan. Sidang Dewan yang terhormat, sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2020, maka kami telah menyusun rancangan UPA dan PPAS perubahan tahun 2020 dengan ringkasan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan dari semula 1,92 triliun rupiah menjadi 1,73 triliun rupiah atau berkurang sebesar 185,52 miliar rupiah. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian terdapat perubahan dana alokasi khusus atau DA fisik dan non fisik yang merupakan sistem pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK serta adanya dana insentif daerah atau DID tambahan. 2. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020 diproyeksikan mengalami perubahan dari 1,92 triliun rupiah menjadi 1,78 triliun rupiah atau berkurang sebesar 131,16 miliar rupiah yang terdiri dari A. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 12,62 miliar rupiah dari semula 1,12 triliun rupiah menjadi 1,13 triliun rupiah. B. Belanja langsung mengalami penurunan sebesar 143,78 miliar rupiah dari semula 798,84 miliar rupiah menjadi 655,06 miliar rupiah. 3. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020 secara total sebesar 50,56 miliar rupiah dari semula negatif 1,8 miliar rupiah atau meningkat sebesar 52,36 miliar rupiah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rancangan UPA dan rancangan PPAS perubahan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 dengan kondisi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0 rupiah atau diproyeksikan tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang besar perekonomian dunia termasuk Indonesia yang tentu saja berimbas pula pada perekonomian di daerah. Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan tinggi dan merupakan salah satu fungsi legislatif, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas tertentu. DPRD memiliki beberapa tugas penting yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD di dalam pemerintahan. Tugas pertama dari lembaga DPRD adalah membentuk peraturan-peraturan daerah yang tentu saja harus dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan daerah. Dengan pembahasan ini maka diharapkan setiap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah sebuah peraturan yang memang benar-benar sesuai dengan rakyat dan masyarakat daerah. Karena sudah dibahas dan sudah melalui berbagai studi-studi terhadap keinginan dan juga aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat. Selain membahas mengenai peraturan daerah bersamaan dengan pemimpin daerah, tugas dan juga wewenang dari DPRD adalah melakukan rapat pembahasan RAPBD yang kemudian nantinya akan disahkan menjadi APBD. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan anggaran yang diajukan ke DPRD adalah rancangan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah terkait. Hal ini harus dilakukan karena tanpa adanya pembahasan maka tentu saja anggaran tersebut tidak akan berguna dan juga tidak akan terserap sempurna sehingga nantinya akan menjadi celah-celah bagi kejahatan yang berhubungan dengan penggelapan anggaran.
Selain itu, DPRD juga memiliki tugas dan wewenang untuk menerima atau menolak rancangan anggaran pembelanjaan daerah atau RAPBD yang diajukan kepadanya sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. DPRD merupakan salah satu lembaga legislatif yang memiliki tugas dan juga wewenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui RAPBD alias rancangan anggaran pembelanjaan daerah pada periode terkait. Tidak hanya sampai pada proses menyetujui atau tidak menyetujui, DPRD melalui komisi terkait memiliki tugas dan juga wewenang untuk melaksanakan pengoperasian APBD yang sudah disetujui sebelumnya. Selain tugas, Dewan juga memiliki beberapa fungsi. Sebagai sebuah lembaga tinggi negara, DPRD memiliki beberapa fungsi utama yang tentu saja merupakan bagian dari proses operasional dan proses berjalannya suatu pemerintahan daerah. Fungsi pertama dari DPRD adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Yang dimaksud fungsi legislasi adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah yang sudah menjadi tugas dan wewenang dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah. Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah. Fungsi dari DPRD berikutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD di mana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD. Pelaksanaan rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Kabupaten Tanggamus tahun 2020 antara pemerintah, dalam hal ini Bupati Dewi Andajani, dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus.